الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu di majelis ilmu untuk sama-sama kita merefresh kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, sebuah pembahasan yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Sebab kita berbicara tentang perjalanan hidup manusia terbaik, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan manusia dari kebodohan menuju ilmu. Maka ini adalah pembahasan yang sangat perlu untuk kita ketahui. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan salah satu manfaat dari mempelajari fikih sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain untuk bagaimana kita mencontohi hidup beliau, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, bagaimana kita bermuamalah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di dalam mempelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan menambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita lebih bersemangat di dalam mengamalkan apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang antum ketahui bersama, buku yang menjadi rujukan kita adalah Fikih Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala, yang keistimewaan buku ini berbicara tentang hikmah-hikmah dari setiap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ini lebih membahas pada hikmah-hikmah. Makanya penting untuk kita pelajari buku ini. Dan insyaallah teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita akan masuk pada bab yang pertama, memahami sejarah perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari pertama hingga menjelang kenabian. Ada beberapa pembahasan yang dibawa oleh penulis hafizahullahu taala. Yang pertama, pembahasan tentang silsilah nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengenal dan mengetahui nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis mengatakan, menyebutkan tentang nasab beliau sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama. Sebab ada yang menjadi khilaf di kalangan para ulama dan ada yang menjadi kesepakatan para ulama. Siapa beliau? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.
Ini beliau sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disepakati oleh para ulama. Dari kakek pertama beliau siapa? Abdul Muttalib sampai kakek beliau Adnan, itu disepakati oleh para ulama. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama dari kakek beliau Adnan sampai kepada kakek beliau Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, itu menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan dari kakek beliau Adnan sampai kepada kakek beliau Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam ada 40 kakek. Ada juga yang mengatakan dari Adnan sampai Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam 7 kakek, 9 kakek, 10 kakek. Yang jelas ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Yang tidak ada dalil yang pasti dari Ibrahim alaihissalam sampai ke Adam. Nah, itu tidak ada dalil yang pasti yang berbicara tentang silsilah ini, nasab ini. Dari siapa? Ibrahim sampai Adam alaihissalam. Itu tidak ada dalil yang pasti. Jadi yang disepakati dari kakek pertama beliau siapa? Abdul Muttalib sampai Adnan. Itu disepakati oleh para ulama. Yang menjadi khilaf dari Adnan sampai kakek beliau siapa? Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan yang tidak ada dalil adalah dari Ibrahim sampai Adam alaihi wassalam. Jelas ya? Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa kakek yang mereka ini merupakan tokoh-tokoh yang terkenal, yang terpandang ketika itu. Di antaranya kakek beliau bernama Qusay. Di kitab ini disebutkan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal adalah Qusay bin Kilab. Siapa Qusay ini? Qusay ini dialah yang menyatukan suku Quraisy dan mengembalikan penguasaan Masjidil Haram kepada mereka. Dia memiliki kedudukan yang tinggi dalam diri orang-orang Quraisy, hingga pernah mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai seorang nabi, apa kata mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bangkitkan kembali Qusay dari kuburannya, karena dia adalah tokoh yang jujur dan selalu benar. Kalau sekiranya dia bersaksi atas kebenaran yang engkau bawa, wahai Muhammad, maka kami akan menjadi pengikutmu, kami akan beriman kepadamu. Jadi Qusay bin Kilab ini tokoh yang sangat dikenal kejujurannya, adil. Dia yang menyatukan suku Quraisy. Kita tahu bersama Quraisy ketika jadi mereka ini Quraisy ini dari suku Jurhum kan, dari kakek mereka Ismail alaihissalam. Yang Ismail alaihissalam itu berbaur dengan suku Jurhum yang datang dari Yaman. Panjang ceritanya. Nah, Mekah ini pernah dikuasai oleh satu suku, karena lama suku Jurhum menguasai Mekah. Kemudian dikuasai oleh satu suku yang bernama suku Khuza'ah. Nah, suku Khuza'ah ini ada tokoh-tokohnya. Salah satunya yang pertama kali membawa kesyirikan di Jazirah Arab siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia salah satu tokohnya. Jadi mereka kuasai Mekah ketika itu, sehingga suku Quraisy ketika itu terpencar-pencar. Maka disatukan oleh siapa? Qusay ini, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Masjidil Haram yang tadinya dikuasai oleh suku Khuza'ah maka kembali diserahkan kepada suku Quraisy dari suku Jurhum. Kemudian setelah Qusay meninggal, dia digantikan oleh 4 anaknya. Dan anaknya yang paling menonjol ketokohannya di kalangan Quraisy adalah Abdul Manaf. Dialah yang memegang peranan mengatur urusan pembagian air minum dari sumur Zam-Zam. Setelah itu Abdul Manaf meninggal, dilanjutkan oleh anaknya Hashim. Dialah yang paling pertama mempelopori perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy. Di ilafi Quraisy, ilafihim rihlata syita'i was-saib. Dia mempelopori pertama. Dia pencetusnya. Siapa? Abdul Manaf.
Dia dinamakan Hasim karena dia yang menyiapkan roti untuk makanan para jamaah haji, dan nama yang sesungguhnya adalah Amr. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antara kebaikan-kebaikan orang-orang jahiliyah, kedermawanan mereka menjamu tamu yang datang, memberikan makan kepada para jamaah haji yang datang ke Baitullah, yang melaksanakan ibadah haji, yang tawaf di sekitar Ka'bah. Setelah Hasim ada Abdul Muttalib. Nah, ini kakek pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib ini punya anak, ada berapa? Ada 16 anaknya. Anak pertama itu Al-Harith. 10 laki-laki, 6 perempuan. Nah, 10 laki-laki ini, anak paling bungsu dari 10 ini adalah bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdullah. Itu anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib dari 10 anak laki-laki. Taib. Jadi setelah Hasim ada Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Dia besar di Madinah dan sangat mirip dengan kakeknya, Qusay. Dialah yang menggali kembali sumur Zam-Zam. Dan dialah yang bernadar jika dikarunia 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satu di antaranya. Jadi beliau kan dikaruniakan satu anak yang bernama Al-Haris. Ini anak satu-satunya Abdul Muttalib. Nah, kebiasaan orang, karena Abdul Muttalib ini adalah raja di Mekah ketika itu, ya, dan dia orang pertama kali yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Karena kita tahu sumur Zam-Zam pertama kali itu, ya, dia muncul di zaman Nabi Ismail alaihissalam yang antum tahu kisahnya. Bertahun-tahun, ya, orang Arab hidup dengan air Zam-Zam. Nah, suatu hari air Zam-Zam itu tiba-tiba hilang. Kenapa hilang? Sebagian para ulama menyebutkan disebabkan dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Dosa yang mereka lakukan di depan Ka'bah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hukum mereka dengan menghilangkan air Zam-Zam. Dan ada yang mengatakan sebagiannya ketika suku Khuza'ah menguasai Masjidil Haram, sebelumnya itu suku Jurhum, mereka sembunyikan air Zam-Zam. Maka bertahun-tahun suku Khuza'ah memimpin Mekah, ketika itu mereka tidak memiliki air Zam-Zam sebab sudah disembunyikan. Sebagian yang mengatakan karena dosa anak Adam yang mereka lakukan. Nah, Abdul Muttalib punya anak berapa? 16. 10 diantaranya laki-laki dan 6 perempuan. Perempuan 6-nya ini diantaranya bibi Nabi SAW bernama Sofia. Sofia punya anak namanya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Nah, di antara 10 ini beliau pernah bernazar karena dia adalah tokoh atau raja Mekah ketika itu. Dan kebiasaan raja Mekah itu, tokoh-tokoh Arab yang dikenal itu punya keturunan yang banyak, harus ada keturunan yang banyak. Itu kebiasaan orang Arab. Kalau dia menjadi tokoh yang dikenal, apalagi dia seorang raja, pemimpin, penguasa ketika itu, maka di antara kebiasaan mereka harus punya keturunan yang banyak. Jelas? Dan Abdul Muttalib ketika itu hanya punya seorang anak yang bernama Haris. Maka dia bernazar. Kalau sekiranya Allah beri dia anak yang banyak, maka dia akan sembelih salah satu di antara 10 anaknya. Ternyata Allah beri banyak kan? Allah beri banyak. Dan yang diberikan adalah, yang terbanyak adalah anak laki-laki, dan paling bungsu dari anak laki-laki Abdullah. Nabi SAW, jadi kita di sini penulis mengatakan dia yang pertama kali menggali kembali sumur Zam-Zam. Jadi ceritanya jamaah sekalian, ini disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya berkaitan dengan sejarah air Zam-Zam yang ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib. Ini berangkat dari ketika Abdul Muttalib itu tidur di dekat Hijr Ismail. Antum tahu Hijr Ismail ya? Hijr Ismail tahu? Tahu ya Hijr Ismail ya? Kan Ka'bah. Mana Ka'bah? Ini Ka'bah, contoh Ka'bah.
Ini contoh Ka'bah ya. Ka'bah. Ini Ka'bah misalkan. Ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Nah, di sini ada bundaran. Ya, bundaran semacam benteng. Nah, ini namanya Hijr Ismail. Nah, itu memang bagian dari Ka'bah sebenarnya. Karena memang ketika Ka'bah itu didirikan, asal bentuk Ka'bah itu seperti huruf dal kapital, D, kan dal, D. Tahu D ya? D. Jadi pojoknya cuma 2 saja. Jadi bukan bentuk yang kita lihat saat ini. Bukan. Asalnya itu bentuk huruf D kapital. Jadi pojoknya itu cuma 2. Makanya yang disyariatkan ketika kita tawaf, yang diusap apa? Hanya rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani, itu yang diusap. Kenapa disebut rukun Yamani? Sebab dia mengarah kepada Yaman. Ya, yang duanya ini ada yang mengatakan Syami dan Iraqi, atau yang mengatakan Syamaini, rukun Syamaini. Nah, ini tidak disyaratkan untuk diusap, sebab memang asal bentuk Ka'bah itu huruf D kapital, D, ini D. Jadi yang ujungnya yang cuma 2 ini. Nah, cuman kan terjadi banjir ya sebelum 35 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, itu pernah terjadi banjir yang menjadikan banjir besar yang menjadikan Ka'bah itu hancur pondasinya, karena orang kan ketika menyusun Ka'bah itu kan dari batu yang memang tidak punya semen atau semisal dengan semen yang menguatkan batu-batu itu kan. Ketika ada banjir, ya jelas iya bisa hancur. Panjang kisahnya. Akhirnya orang-orang Quraisy ketika itu mereka sepakat untuk apa? Untuk membangun kembali Ka'bah, merenovasi kembali Ka'bah. Jadi asalnya Ka'bah itu bagaimana? Bentuk huruf D kapital. Nah, ketika terjadi banjir besar, maka hancur Ka'bah ini, ya, maka orang-orang Quraisy sepakat untuk kembali merenovasi Ka'bah. Cuman mereka takut ketika itu untuk merenovasi kembali Ka'bah, hancurkan Ka'bah. Jadi mereka ingin bangun berdasarkan asas. Ini setelah dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah Nabi, cuman belum dinobatkan sebagai seorang Nabi. Jadi Ka'bah itu hancur. Cuman orang-orang Quraisy kan takut untuk menghancurkan Ka'bah dan ingin membangun kembali Ka'bah. Kenapa? Kenapa mereka takut untuk membongkar Ka'bah? Saya pengen tahu. Karena peristiwa perang apa? Peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abraha, orang Nasrani. Yang insya Allah kita akan sebutkan kisah setelah ini, kisah penyerangan Ka'bah, peristiwa gajah. Nah, kita tahu Abraha dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Quraisy takut untuk menghancurkan Ka'bah dan merenovasi kembali. Akhirnya ada satu orang Quraisy namanya Al-Walid ibn Mughirah. Siapa Al-Walid ibn Mughirah? Bapaknya siapa? Khalid bin Walid. Ini masjid Khalid bin Walid. Bapaknya Walid ibn Mughirah. Nah, dia orang yang satu-satunya pertama kali yang merobohkan Ka'bah. Tapi orang-orang Quraisy takut ketika itu. Sehingga beliau bertanya, antum ini, kalian ini mau hancurkan Ka'bah tujuannya apa? Ingin membuat kerusakan atau ingin memperbaiki Ka'bah? Ya, mereka katakan ingin memperbaiki Ka'bah. Tapi kalau tujuan itu, kalau kita ingin hancurkan Ka'bah, tujuannya ingin memperindah kembali, merenovasi kembali Ka'bah, maka tentunya Allah tidak akan murka. Karena orang-orang Quraisy takut jangan sampai kalau dihancurkan Ka'bah datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana azab yang Allah timpakan kepada Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy biarkan dulu. Siapa? Al-Walid ibn Mughirah. Dia yang menghancurkan pertama kali. Akhirnya hari pertama mereka tunggu di malam hari, jangan sampai ada azab. Tiba-tiba keesokan harinya
Siapa? Al-Walid ibn Mughirah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terjadi apa-apa padanya. Akhirnya maka orang-orang Quraisy keluar, mereka hancurkan Ka'bah dan mereka renovasi kembali Ka'bah. Cuman pada saat merenovasi kembali Ka'bah, mereka katakan, jangan kalian masukkan pada pembangunan Ka'bah ini harta-harta kalian yang haram. Tidak harta dari hasil pelacuran, ya, mahrul bagi, tidak juga dari hasil riba, tidak pula dari kezaliman, hasil rampasan hak orang lain yang diambil, harta orang lain yang diambil dengan cara kezaliman. Mereka tidak mau, orang-orang Quraisy tidak mau. Jadi pembangunan Ka'bah itu memang murni bersih dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi betul-betul harta yang halal. Akhirnya terkumpul harta yang halal, mereka bangun, cuman tidak mencukupi. Harusnya sampai pada hijr Ismail kan, cuman tidak cukup. Akhirnya dalam bentuk yang kita lihat saat ini. Jelas ya? Nah, ini juga pelajaran bagi kita orang-orang dulu, orang-orang Quraisy, Masya Allah. Di dalam mereka mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah, rumah Allah. Ini kan sebagai tempat peribadatan mereka. Mereka tidak mau ada sesuatu yang haram yang mereka masukkan di dalam pembangunan Ka'bah. Makanya tidak heran ketika mereka tawaf, kenapa mereka tawaf dalam keadaan telanjang? Kenapa jamaah sekalian? Karena sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai pakaian yang mereka dapat, yang mereka pakai, yang mereka gunakan, mereka dapatkan dari hasil-hasil yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Makanya mereka kalau tidak dapat pinjaman pakaian, ya mau tidak mau telanjang untuk melakukan tawaf. Itu pun tidak dilakukan di siang hari, di malam hari. Itu. Ini luar biasanya orang-orang dahulu dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh penulis di dalam kitab ini. Beliau katakan Abdul Muthalib dialah yang menggali kembali sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam, jadi ketika orang-orang Khuza'ah dari suku Khuza'ah menguasai Masjidil Haram, itu bertahun-tahun mereka tidak mendapatkan air Zam-Zam. Nah, Abdul Muthalib satu hari diceritakan, dan ini riwayat Ibnu Ishaq dalam sirahnya, ini sahih. Ketika Abdul Muthalib itu tidur dekat Hijr Ismail, itu kendaraan kecil itu ya, Hijr Ismail, Ka'bah. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan kepadaku, kata Abdul Muthalib, ada suara yang menyeru kepada Abdul Muthalib ketika dia tidur. Apa seruan tersebut? Ihfir tayyibah. Qala qultu wa ma tayyibah? Qala thumma dhahaba anni. Tiba-tiba di hari pertama ada seruan yang mengatakan kepadaku, ihfir tayyibah, galilah tayyibah. Maka kata Abdul Muthalib, wa ma tayyibah? Apa itu tayyibah? Thumma dhahaba anni. Tiba-tiba suara itu hilang dari diriku. Tiba-tiba hilang ketika aku bertanya, apa itu tayyibah? Keesokan harinya aku tidur di tempat yang sama, di dekat Ka'bah, di Hijr Ismail. Tiba-tiba seruan menyeru kepadaku. Apa seruan tersebut? Ihfir barrah, galilah barrah. Kemudian Abdul Muthalib bertanya, wa ma barrah? Apa itu barrah? Thumma dhahaba anni. Tiba-tiba suara itu hilang dari diriku. Keesokan harinya aku pun tidur di tempat yang sama. Maka tiba-tiba ada seruan yang menyeru kepadaku, ihfir madnunah, galilah madnunah. Maka Abdul Muthalib mengatakan, wa mal madnunah? Apa itu madnunah? Thumma dhahaba anni. Tiba-tiba suara itu hilang dari diriku. Hilang dari diriku. Kemudian keesokan harinya aku tidur di tempat yang sama. Jadi mimpi yang keberapa ini? Mimpi yang keempat. Tiba-tiba ada seruan yang menyeru kepadaku, ihfir Zam-Zam,
galilah Zam-Zam. Kata Abdul Muthalib, wama Zam-Zam, apa itu Zam-Zam? Jadi orang-orang ketika itu memang sudah hampir lupa tentang Zam-Zam, karena berabad-abad Zam-Zam itu hilang dari mereka, sampai mereka lupa apa itu Zam-Zam. Orang-orang Arab ketika itu hidup mengambil air dari luar Mekah. Zam-Zam. Qultu wama Zam-Zam, apa itu Zam-Zam? Maka orang ini mengatakan, seruan ini mengatakan, qala la tanzifu abadan. Kata orang ini, Zam-Zam adalah air yang tidak akan pernah surut. Taskil hajijal a'zam, dengan air tersebut engkau akan memberikan minum kepada jemaah yang banyak. Wahiyya bainal farthi wadam inda naqratil ghurabil a'sam. Dan Zam-Zam ini posisinya yaitu di dekat tempat sarangnya semut. Di dalam riwayat yang lain mengatakan ketika Zam-Zam ini posisinya pada tempat tempat yang menjadi kerumunan burung gagak putih. Kalau ada burung kan yang dia mengitari, ya, macam dia tawaf lah di satu tempat, bahwa situ ada mata air kan. Nah akhirnya keesokan harinya, ini sudah menjadi jelas bagi beliau Abdul Muthalib, beliau berangkat dengan anaknya yang bernama Al-Haris. Ini baru anak satu-satunya, belum ada anak yang lain, Haris. Maka Haris dan Abdul Muthalib mereka menggali tempat tersebut. Ternyata tempat tersebut tidak jauh dari tempat dua berhala yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berzina. Siapa itu? Siapa? Ishab dan Nailah. Dua insan, dua sejoli yang saling mencintai, cuma cintanya tidak direstui oleh orang tua. Kemudian mereka buat janjian untuk bertemu di musim haji. Kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Mekah itu sebagai tempat bertemunya orang-orang, apalagi di musim haji. Ya, ingin bertemu pacar, ya ketemunya di musim haji. Begitu. Nah, Ishab dan Nailah bertemu di musim haji, dan akhirnya mereka berzina di depan Ka'bah. Kemudian Allah kutuk menjadi batu. Nah, asalnya kita sudah sebutkan, asalnya Ishab dan Nailah, Ishab itu laki-laki, Nailah perempuan. Asalnya dua patung ini diletakkan di gunung Sofa, di bukit Sofa, dan satunya di bukit Marwah sebagai apa? Pelajaran untuk orang-orang yang datang setelah mereka. Beginilah akibatnya kalau bermaksiat di depan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya maksiat jemaah sekalian. Dan terbukti ada orang-orang yang memang langsung dikutuk menjadi batu. Ini buktinya, Ishab dan Nailah. Nah, nanti ketika suku Khuza'ah berkuasa, setelah mereka kalahkan suku Jurhum ini suku Quraisy ya, karena dia gabungan antara Ismail dengan suku Jurhum dari Yaman. Nah, ketika suku Jurhum dikalahkan, suku Khuza'ah berkuasa. Siapa salah satu tokoh yang kita sebutkan tadi? Amr bin Luhai al-Khuza'i. Nah, dia yang tempatkan Ishab dan Nailah itu di depan Ka'bah. Tidak jauh dari tempat air Zam-Zam. Dia yang tempatkan tadinya di Sofa dan Marwah, kemudian dipindahkan di depan Ka'bah untuk disembah. Karena dia pembawa berhala pertama kali, kesyirikan pertama kali di Jazirah Arab, khususnya di Mekah, pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Abdul Muthalib dan anaknya Al-Haris, mereka menggali di tempat ini, tidak jauh dari dua patung berhala ini, Ishab dan Nailah. Digali dengan cangkul mereka, akhirnya keluar, muncratlah air Zam-Zam. Muncrat. Dan ketika itu ada orang-orang Quraisy yang melihat. Orang-orang Quraisy melihat sehingga mereka mengatakan air Zam-Zam ini adalah punya kakek kita siapa? Ismail. Tapi Abdul Muthalib pertahankan, ini aku yang bermimpi dan aku yang menggali. Jadi aku yang berhak untuk memiliki air Zam-Zam ini. Jadi ribut antara mereka, suku Quraisy ketika itu dengan air Zam-Zam. Karena Abdul Muthalib tetap bersikeras, dia katakan ini airku. Aku yang dapatkan, aku yang bermimpi, aku yang menggali,
maka aku yang berhak. Jadi tidak ada yang bisa mengambil air Zam-Zam kecuali dengan izinku. Abdul Muthalib tidak menjual air Zam-Zam, cuman yang mau ambil air Zam-Zam harus atas izin Abdul Muthalib. Akhirnya jadi ribut, terjadi keributan antara mereka. Mereka katakan, kalau begitu kita berhakim saja dengan seseorang yang memutuskan perkara ini. Akhirnya mereka tawarkan, ada seorang dukun wanita yang ada di Syam ketika itu. Mereka katakan dia sebagai pemutus perkara kita. Kata Abdul Muthalib, taib, kalau begitu kita pergi kepada dukun ini. Ini sebelum datangnya Nabi SAW. Mereka menjadikan wanita dukun ini sebagai hakim untuk memutuskan perkara ini. Maka datang mereka dengan rombongan, Abdul Muthalib dengan rombongannya, dan kabilah yang suku-suku yang suku Quraisy yang lainnya yang tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh Abdul Muthalib datang dengan rombongan mereka. Akhirnya di perjalanan mereka kan membawa air bekal. Ternyata air tersebut habis air tersebut. Habis bekalnya Abdul Muthalib. Yang ada bekalnya siapa? Dari kelompok yang tidak senang dengan Abdul Muthalib. Akhirnya mereka katakan, sudah, air kalian habis, yang tersisa tinggal air kami. Maka air mereka pun habis. Maka mereka membuat kesepakatan, kalau kita melanjutkan perjalanan pasti kita mati di perjalanan. Kalau kita mau balik lagi, mati juga di perjalanan. Kalau begitu apa yang kita buat? Sudah, kita gali kuburan saja. Masing-masing dari kita buat kuburan. Yang mati duluan, dia yang dikuburkan. Kecuali yang mati terakhir. Ternyata Abdul Muthalib dia pikir lagi, kalian jangan berputus asa. Ini bukan solusi kita berputus asa. Ini ada pelajaran terkhusus dari Abdul Muthalib ini. Nanti terlihat pelajaran penting berkaitan dengan keyakinan seorang muslim ini ketika terjadi penyerangan Ka'bah oleh Abraha. Nanti ada kisahnya tersendiri disebutkan oleh penulis, dan disebutkan hikmah yang luar biasa dari penyerangan Abraha untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Abdul Muthalib, jangan berputus asa, kita lanjutkan. Ketika Abdul Muthalib menaiki untanya, maka tiba-tiba dari hentakan unta itu keluar air, muncrat lagi air. Dari hentakan unta itu keluar air. Dari untanya siapa? Abdul Muthalib. Nah, itu jadikan sebagai bekal. Dikasih kepada orang-orang yang menentang Abdul Muthalib. Maka akhirnya mereka pun katakan, sudah, kalau sekiranya pemberi air ini, maksudnya air yang ketika didapatkan oleh Abdul Muthalib, dia pula yang memberikan air Zam-Zam kepada dirimu, maka kami ridho bahwa air Zam-Zam adalah milikmu. Jadi memang Allah ridho dengan siapa? Apa yang dibuat oleh Abdul Muthalib. Jadi buktinya apa? Dengan adanya peristiwa itu, keluar air dari hentakan unta, maka mereka pun ridho bahwasanya air Zam-Zam itu adalah miliknya Abdul Muthalib. Baik, itu kisah dari siapa? Dari kisah dari Abdul Muthalib. Dia orang yang pertama kali yang menggali kembali sumur Zam-Zam, dan dia yang pertama kali dan dialah yang bernazar jika dikaruniai 10 anak laki-laki maka dia akan menyembelih salah satu di antaranya. Siapa yang mau disembelih? Abdullah. Cuman karena Abdullah ini anak yang sangat disayangkan, sudah berusaha beberapa kali diundi, dari 10 anaknya tetap yang keluar nama Abdullah. Sampai tidak puas, dia cari hakim lagi, hakim lain, seorang dukun juga. Maka kalau begitu dikatakan, ya sudah, Abdullah dan unta-unta lainnya. Kalau sekiranya yang keluar nama unta 10, jadi satu batu 10 unta. Jadi kalau yang keluar unta, ya maka yang disembelih unta sebagai ganti dari apa yang dinazarkan untuk menyembelih Abdullah. Sehingga cerita akhirnya yang keluar itu adalah unta, ya sejumlah 100 unta yang harus dia sembelih. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ana ibnu dhabihaini, aku anak keturunan dari 2 orang yang akan disembelih yang tidak jadi. Siapa yang pertama? Kakak beliau siapa? Ismail, dan kedua bapak beliau Abdullah. Abdullah hampir disembelih juga, cuman tidak jadi.
Ibnu Dzabihaini. Nabi itu anak keturunan dari dua orang yang akan disembelih. Ismail alaihissalam, itu kakek beliau, dan bapak beliau Abdullah. Nabi SAW, kita azan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam punya nasab yang mulia, nasab yang tinggi. Dan itu dibuktikan dengan kakek-kakek beliau adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang terkenal, yang punya peranan penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala astafa Kinanatan min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Bani Kinanah dari anak-anak Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dari keturunan Kinanah Allah subhanahu wa ta'ala memilih suku Quraisy. Wastafa Bani Hashim min Quraisyin, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari suku Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Nabi SAW menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala memilih aku dari Bani Hashim. Makanya orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi SAW, orang-orang orientalis, orang-orang kafir, mereka tidak akan sulit bagi mereka untuk mencela Nabi SAW dari sisi nasab. Sulit sekali bagi mereka untuk menjatuhkan Nabi SAW dari sisi nasab. Orang-orang orientalis, orang-orang kafir kan berusaha bagaimana ingin menjatuhkan nama baik Nabi kita Muhammad SAW. Dari sisi nasab sulit, karena mereka semua sepakat beliau dari nasab yang tertinggi. Nanti kita akan sebutkan, dibawakan oleh penulis, apa rahasia Rasulullah SAW terpilih dari suku yang terhormat. Kenapa Nabi SAW dipilih dari suku yang terhormat? Salah satu hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, untuk memudahkan dakwah Nabi SAW. Karena salah satu tujuan dakwah Nabi SAW adalah bagaimana menyatukan orang-orang Arab ketika itu di atas akidah yang benar dan menyamaratakan mereka, tidak membeda-bedakan mereka. Orang-orang Arab kita tahu ketika itu terpecah belah. Jadi tujuannya misi Rasulullah SAW persamaan derajat, mengangkat derajat yang sama di tengah-tengah manusia. Kecuali yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi teman-teman sekalian, sebelum kita sebutkan hikmah-hikmah kenapa Nabi SAW diangkat dari suku yang terhormat, kita ingin sebutkan apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan tentang nasab Rasulullah SAW ketika beliau ditanyakan oleh Raja Romawi. Siapa? Heraklius. Karena negeri adidaya ketika itu Romawi, ya, kemudian Najasyi, Habasyah, kemudian Persia. Ini kan negara-negara adidaya ketika itu. Nah, Abu Sufyan pernah ditanyakan oleh Heraklius, Raja Romawi ketika itu, tentang nasab Rasulullah SAW. Apa kata Heraklius kepada Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam, masih dalam keadaan kafir, masih membenci apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasab Nabi tersebut di tengah-tengah kalian? Apa kata Abu Sufyan? Huwa fina dhu nasabin. Sesungguhnya orang ini, maksudnya Muhammad, di tengah-tengah kami dia orang yang nasabnya tinggi. Dan kita sudah sebutkan orang-orang jahiliyah terdahulu di dalam masalah kejujuran, ya, mereka junjung tinggi. Orang-orang jahiliyah di masa jahiliyah, mereka tidak mau mereka tidak mau berdusta, tidak mau bohong. Itu sifat orang-orang jahiliyah. Yang namanya berbohong itu aib bagi mereka.
Mereka junjung tinggi yang namanya kejujuran. Dan buktinya Abu Sufyan. Kalau sekiranya Abu Sufyan bisa berdusta, dia berdusta, berbohong. Bisa kan dikatakan kepada Heraklius, ya dia ini dari orang yang status sosialnya di bawah, mungkin budak hamba sahaya, kemudian tiba-tiba tampil. Ya mungkin cuma ingin cari apa? Status sosial kan, supaya diangkat martabatnya. Tapi Abu Sufyan katakan yang sesungguhnya, huwa fina dzu nasabin, dia di tengah-tengah kami orang yang punya nasab yang tertinggi. Lihat apa kata Heraklius, fakadzalika rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Demikian rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah kaum mereka, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nasab yang tinggi di antara kaumnya. Jadi ternyata Heraklius tahu bahwa ini adalah seorang nabi. Cuman kan dia tidak beriman. Begitu. Baik, apa hikmah? Kemudian pembahasan setelahnya, apa rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpilih dari suku yang terhormat? Ada beberapa hikmah yang disebutkan. Pertama di antara hikmahnya adalah agar misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak kepada persamaan derajat, penegakkan keadilan itu dibangun di atas landasan yang kokoh. Siapapun yang melakukan kezaliman tanpa memandang dia dari kalangan bangsawan. Antum tahu sudah kisah yang pernah saya sampaikan di sini, tahu? Kisah tentang ada seorang wanita Makhzumiyah. Anda sudah cerita di sini? Hah? Belum ya? Sudah. Wanita Makhzumiyah dari Banu Makhzum yang mencuri, korupsi kalau bahasa kita sekarang. Dia dari kalangan bangsawan. Kemudian orang-orang tidak berani untuk menegakkan hukum kepada wanita ini. Kenapa? Karena dia dari bangsawan, orang terpandang, kaya raya. Akhirnya orang-orang datang mencari tahu siapa yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Nabi menegakkan hukum kepada wanita ini. Maka orang-orang mencari orang yang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda belum cerita di sini, ini di masjid ini belum? Sudah. Yang lalu. Sudah kan? Sudah, sana bilang sudah. Cuma nanti yang lupa. Belum? Belum? Belum ya? Kita ulang. Akhirnya orang-orang mencari sosok yang terdekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mendapatkan apa? Rekomendasi jangan dihukum wanita ini. Akhirnya mereka dapati satu orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Hubbin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, bapak dan anak, ini dua orang sahabat yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usama ini yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang utus Usama untuk memberikan syafaat, rekomendasi agar wanita ini jangan diberikan hukuman. Maka Nabi marah. Nabi marah mendengarkan hal ini. Nabi berdiri bangkit dan memberikan khutbah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang menjadikan orang-orang sebelum kalian itu binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza saraka fihim asy-syarif, jika di antara mereka ada orang yang mulia mencuri, idza saraka fihim asy-syarif tarakuhu. Kalau ada di antara mereka yang mencuri yang punya kedudukan dari kalangan bangsawan, mereka tinggalkan. Jadi mereka tidak tegakkan hukum. Itu yang membuat orang-orang dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza saraqa fihi mudda'if, kalau yang mencuri itu orang miskin, orang yang tidak punya kekuatan, orang yang lemah, aqamu alaihi haddin, maka mereka tegakkan hukum Allah kepada orang tersebut. Nabi marah. Wallahi demi Allah,
"Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau sekiranya Fatimah anak Muhammad dia mencuri, laqata'tu yadaha, maka benar-benar aku akan potong kedua tangannya. Nabi marah ketika itu. Jadi Nabi SAW hikmahnya apa? Supaya persamaan derajat ini tercipta dan dibangun di atas landasan yang kokoh. Nabi SAW menyebutkan di beberapa hadis, di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha qad adhaba ankum asabiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari diri kalian asabiyah jahiliyah. Apa itu asabiyah jahiliyah? Fanatisme terhadap suku. Allah telah hilangkan dari diri kalian. Dengan datangnya Islam, maka fanatisme terhadap suku-suku tertentu itu telah Allah hilangkan dari diri kalian. Dan kebanggaan kalian terhadap nenek moyang kalian. Innama huwa mu'minun taqiyun aw fajirun syakiyun. Allah telah hilangkan apa? Asabiyah jahiliyah, fanatisme kesukuan. Yang tersisa itu cuman dua saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa mu'min taqiyun aw fajirun syakiyun. Yang tersisa cuman dua. Kalau bukan mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pendurhaka yang celaka yang binasa. An-nasu banu Adam wa Adamu khuliqa min turab. Manusia itu dari keturunan anak Adam. Dari Adam. Ya, kita ini punya bapak satu, siapa? Adam alaihissalam. Dan Adam itu diciptakan dari turab, dari tanah. Wala fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Dan tidak ada keutamaan untuk orang Arab di atas non-Arab ajami. Tidak ada keutamaan untuk orang Arab di atas non-Arab, tidak ada. Illa bitaqwa, kecuali yang membedakan adalah ketakwaan. Jadi kedudukan seseorang itu akan mulia di sisi Allah itu tidak dilihat dari sukunya. Mau dia orang Arab, mau dia orang yang tinggi hidungnya, mau dia orang yang pedeto hidungnya, mau dia dari Gorontalo, dari Jakarta, Indonesia, Afrika, Amerika, ya, dari Cina yang matanya sipit. Yang membedakan kita adalah ketakwaan. Yang menjadikan kita mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Jadi tidak dilihat dari kekayaan, kemiskinannya, warna kulitnya putih mau hitam. Yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menyeru kepada fanatisme kesukuan, fanatisme kelompok. Bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW. Makanya hizbiyah itu diharamkan dalam Islam. Hati-hati antum membangun al-wala, loyalitas di dalam beragama di atas satu kelompok, di atas satu suku, sehingga kita fanatik terhadap satu suku, fanatik terhadap satu kelompok. Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang menyuruh kepada fanatisme asabiyah. Walaysa minna man qatala ala asabiyah. Bukan bagian dari kami orang yang membunuh karena asabiyah, karena fanatisme suku, kelompok, enggak. Dia berdakwah, dia menyampaikan ilmu, tujuannya apa? Hanya karena fanatisme, hanya untuk membesarkan kelompok dia, membangga-banggakan kelompok dia. Kalau sudah besar, dia bangga dengan kelompok tersebut. Walaysa minna man ghadiba li asabiyah. Apa kata Nabi? Bukan termasuk golongan kami orang yang kalau marah karena asabiyah.
Dia marah karena kelompok dia. Dia marah karena lembaga dia. Dia marah karena ustadznya. Ini bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW. Ini makanya tercela yang namanya hizbiyah, tercela sekali. Nah, Nabi SAW kalau sekiranya diutus dari status sosialnya yang di bawah, katakanlah kalau beliau diutus dari seorang hamba sahaya, maka tentunya orang-orang yang mengatakan apa? Ketika beliau memimpin nanti, orang-orang akan mengatakan apa? Muhammad itu hanya mencari status sosial saja. Dia kan dari hamba sahaya. Kalau sekiranya beliau itu dari hamba sahaya, dari status sosial yang di bawah, tapi ternyata beliau memiliki nasab yang tertinggi, status sosial yang tertinggi, makanya orang mudah menerima dakwah beliau SAW. Kedua, sesungguhnya orang-orang Arab yang mengenal silsilah Nabi SAW, mengenal silsilah nasab beliau SAW, tidak ada keberatan bagi mereka untuk bergabung di bawah bendera beliau SAW, bendera yang beliau bawa, kalimatut tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang sudah mengenal silsilah nasab beliau itu tidak akan keberatan untuk bergabung bersatu di atas bendera beliau. Kita tahu bersama, orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka terpecah-pecah, punya kabilah-kabilah. Makanya pada penyerangan Ka'bah oleh Abraha, setiap wilayah yang dilewati oleh Abraha, maka Abraha menguasai satu wilayah tersebut. Suku-suku yang dilewati oleh Abraha dengan pasukannya, pasukan yang besar, dengan pasukan, ada yang mengatakan 60.000 pasukan. Kemudian difasilitasi lagi dengan gajah-gajah yang besar. Ya. Nah, setiap kabilah-kabilah yang dilewati oleh Abraha itu dikuasai oleh Abraha. Karena mereka tidak bisa bersatu. Makanya bisa bersatu dengan apa? Dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, bendera abad tauhid. Makanya sering ana sampaikan ke antum, kita ini akan disatukan dengan apa? Kalimatut tauhid, tauhidul kalimah bi kalimati tauhid. Itu yang sering kita sampaikan, tauhidul kalimah, untuk menyatukan kalimat kaum muslimin, ya, maka hanya dengan bikalimatut tauhid, dengan kalimatut tauhid, dengan tauhid itu yang bisa menyatukan kaum muslimin. Untuk menyatukan kaum muslimin dengan pendapat-pendapat mereka yang bermacam-macam, hanya bisa disatukan dengan kalimatut tauhid, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang-orang kafir mereka pernah mengatakan, dan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31, ada di dalam kitab ini, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qarrataini azim. Mereka berkata, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif. Maksudnya ada dua tokoh yang terkenal ketika itu, Al-Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah masuk Islam. Dia menceritakan kepada kita tentang bagaimana pengagungan sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Yang itu dia tidak dapati pada raja-raja yang berkuasa ketika itu. Siapa? Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Nah, dua orang yang terkenal ketika itu. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengatakan, kenapa bukan salah satu dari kedua ini yang dipilih menjadi seorang nabi? Apa balasannya? Apa bantahan Allah kepada mereka? Ahum yaksimuna rahmat rabbik? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah kepada mereka? Siapa yang membagi rahmat tersebut? Apakah mereka atau Allah? Kita sudah sampaikan, Allah memilih seorang nabi dari Makkah. Dia yang lebih tahu, Allahu a'lam yaj'alu risalatahu. Dia yang lebih tahu di mana dia tempatkan kenabian itu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dia Rabb yang menciptakan sesuai dengan kehendak Allah
dan Dia yang memilih. Ya, kalaupun kita tidak bisa mencari hikmahnya, kenapa ada seorang nabi dari satu tempat yang gersang, yang tidak dikenal, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, kenapa keluar dari tempat ini seorang nabi? Kalaupun kita tidak tahu hikmahnya, maka kita katakan Allahu a'lamu yaj'alu risalatahu. Dia Allah yang lebih tahu di mana ditempatkan kenabiannya. Dia Allah yang menciptakan sesuai dengan kehendak Dia, dan Dia Allah yang memilih sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah ingin pilih dari Gorontalo, ya kehendak Allah. Kan begitu. Makanya ada satu kaidah di dalam mencari hikmah, atau di dalam ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Seorang hamba, kita tahu bersama, setiap perintah, setiap larangan pasti dia akan cari hikmah. Kan begitu. Apa hikmah? Apa hikmah dari larangan tersebut? Apa hikmah dari perintah tersebut? Ini kita, tabiat manusia seperti itu. Dia mencari-cari hikmah. Tujuannya apa? Nah, kalaupun kita tidak dapatkan satu hikmah dari perintah dan larangan, kita harus yakini sebuah kaidah yang diterapkan oleh para ulama, laisa adamul ilmi laisa ilman bil adami. Itu sebuah kaidah. Adamul ilmi laisa ilman bil adami. Ketidaktahuan kita akan sesuatu bukan berarti sesuatu yang kita tidak ketahui tidak ada. Paham antum? Ketidaktahuan kita akan hikmah dari perintah Allah, ketidaktahuan kita akan hikmah dari satu larangan Allah, bukan berarti hikmah tersebut tidak ada. Itu kaidah. Apa kaidahnya? Adamul ilmi laisa ilman bil adami. Ketidaktahuan kita akan sesuatu bukan berarti sesuatu yang kita tidak ketahui itu tidak ada. Jelas ya? Itu kaidah orang beriman itu. Semuanya pasti ada hikmah. Nah, itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, keberadaan Rasulullah SAW berasal dari kabilah yang terhormat, maka manfaatnya akan kembali kepada beliau dalam bentuk perlindungan dan pembelaan. Dan itu terbukti jamaah sekalian. Beliau kan punya apa? Punya orang-orang, punya keluarga yang dikenal, dan mereka ini tokoh-tokoh yang dikenal. Sekali lagi, keberadaan Rasulullah SAW berasal dari kabilah yang terhormat. Manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada Nabi SAW dalam bentuk perlindungan dan pembelaan. Buktinya, ketika dakwah beliau ditolak, beliau diintimidasi, ya, siapa yang membela beliau? Paman beliau siapa? Abu Talib. Abu Talib. Karena satu suku. Apalagi keluarga dekat beliau. Ini ponaan kan? Beliau adalah pamannya Abu Talib. Itu terbukti. Yang membela siapa? Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, cuman karena ini ponaannya dari sukunya, makanya dibela Nabi SAW. Makanya orang-orang Quraisy ketika ada Abu Talib sulit untuk menyakiti Nabi SAW, karena beliau Abu Talib orang yang berada di garda terdepan di dalam membela dakwah Nabi SAW. Yang dibela bukan apa yang dibawa oleh Nabi, tapi ini adalah keluarga saya, ini ponaan saya ini. Nah, itu keuntungan yang manfaatnya yang didapatkan oleh siapa? Nabi SAW. Kita akan sebutkan bukti yang menunjukkan betul-betul Abu Talib itu membela Nabi SAW. Abu Talib pernah ditawarkan oleh orang-orang Quraisy ketika itu, karena mereka sudah berusaha mencari wasilah-wasilah, cara-cara bagaimana menghentikan dakwah Nabi. Ternyata dakwah Nabi terus berkembang di Mekah ketika itu. Nah, orang-orang Quraisy yang membenci dakwah Nabi SAW, mereka cari cara bagaimana supaya dakwah Nabi ini bisa dimusnahkan. Maka mereka dapati siapa? Abu Talib. Nah, mungkin kita dekati Abu Talib karena dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Quraisy menawarkan kepada siapa? Abu Talib, seorang pemuda yang tampan,
terpandang ketika itu. Mereka katakan, ini ada seorang pemuda yang gagah tampan dari kalangan kami Quraisy. Ambil dia dan angkat dia sebagai anakmu. Maka ponakanmu itu Muhammad berikan kepada kami. Supaya apa? Mereka bunuh. Coba apa yang diutarakan oleh Abu Talib. Ini bentuk pembelaan Abu Talib kepada Rasulullah SAW. Apa kata Abu Talib? Wallahi, demi Allah. Dia bersumpah atas nama Allah. Wallahi, demi Allah. Labisa ma tusawmunani ata'tuni ibnakum agduhu lakum. Demi Allah, sungguh tawaran kalian itu sesuatu yang murahan bagiku. Kalian berikan kepadaku anak kalian sehingga aku hidupi dia, aku beri makan dia. Wa u'tikum ibni taqtulunahu, dan aku berikan anakku, ponakanku kepada kalian sehingga kalian bunuh anakku ini. Hadza wallahi la yakunu abada. Demi Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Itu keuntungan bagi Nabi SAW. Makanya ketika Abu Talib ada, dakwah beliau berkembang. Makanya Abu Talib ketika meninggal, apa yang terjadi? Semakin keras perlawanan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Karena yang membela Nabi, yang melindungi Nabi sudah tidak ada lagi. Maka Nabi mau tidak mau harus apa? Ke Taif. Harus ke Taif karena di Mekah sudah tidak diterima lagi. Harus ke Taif. Mudah-mudahan di Taif dapat sebuah kekuatan. Orang-orang Taif menerima. Tapi qadar Allah, orang-orang Taif ketika itu tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Talib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi itu semua tidak bermanfaat bagi Abu Talib, sebab Abu Talib tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, terakhir kita sebutkan secara ringkas peristiwa gajah sebelum dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan peristiwa gajah ini terjadi 50 hari sebelum Nabi dilahirkan. Artinya setelah 50 hari setelah peristiwa ini, kemudian Nabi SAW dilahirkan. Nah, peristiwa gajah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan tentang nasab pelajaran kelahiran Nabi SAW. Nah, ini secara ringkas kita baca saja apa yang ditulis oleh penulis tentang peristiwa gajah. Penyerangan Ka'bah oleh siapa? Abraha. Di zaman Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi SAW yang pertama, peristiwa pasukan bergajah terjadi dan bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi SAW. Ringkasan kisahnya adalah Abraha yang menjabat sebagai wakil Raja Habasyah yang berkedudukan di Yaman. Dia menyaksikan orang-orang Arab berbondong-bondong datang ke Mekah setiap tahunnya untuk menunaikan ibadah haji. Kita sudah sampaikan bahwa ibadah haji ini sebuah syariat yang memang telah ditetapkan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang orang-orang Arab ketika itu sudah melaksanakan ibadah haji. Kita sudah sebutkan tadi tempat bertemunya orang-orang Arab ketika itu di musim haji. Cuman haji mereka ada kesyirikan, ada dan berbeda dengan haji yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari sisi talbiyah. Apa ucapan orang-orang musyrik ketika itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Itu talbiyahnya orang-orang musyrik ketika itu. Kalau talbiyahnya kaum muslimin, siapa yang tahu? Antum tahu talbiyahnya kaum muslimin? Talbiyah kaum muslimin. Tahu enggak? Antum talbiyahnya kaum muslimin bagaimana? Tahu? Antum ada keinginan untuk berangkat haji? Harus ilmui dulu, hafal talbiyahnya. Antum hafal, mudah-mudahan dengan keinginan kuat antum Allah wujudkan. Antum keluar dari masjid ke rumah bertalbiyah antum sendiri. Siapa yang hafal talbiyah kaum muslimin? Ada yang hafal talbiyah kaum muslimin?
Berarti antum tidak ada niat untuk berangkat haji ini. Baik. Ada antum harus hafal talbiyah kaum muslimin. Walaupun antum jangan berputus asa, jangan nanti kita akan ambil hikmah dari peristiwa ini, peristiwa gajah ini, penyerangan Ka'bah ini. Seorang muslim tidak ada dalam kamus mereka namanya berputus asa. Nggak ada. Mereka selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, salah satu kebaikan dunia dan akhirat yang dimiliki oleh seorang muslim ada 5 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah. Salah satu dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang dimiliki oleh seorang muslim, athiqatu billah, selalu bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau orang sudah bergantung kepada Allah, apapun yang terjadi kepadanya akan kuat keimanannya, dia mudah untuk menerima musibah. Karena hatinya selalu bergantung kepada Allah, tidak akan pernah berputus asa. Apapun yang diambil dari dirinya, dia kehilangan sesuatu, kehilangan apa yang sangat dia cintai, istrinya yang sangat dia cintai, Allah ambil, kehilangan. Anaknya yang sangat dicintai, kehilangan dari dirinya. Hartanya, pangkat, jabatan yang sangat dicintai, hilang dari dirinya, kehilangan. Dia tidak akan berputus asa. Karena apa? Dia punya Allah. Makanya kata para ulama, lebih baik kita kehilangan sesuatu yang kita cintai daripada kita harus kehilangan Allah. Iya, daripada kehilangan Allah. Antum kalau diberikan pilihan, kehilangan sesuatu yang antum sangat cintai atau antum kehilangan Allah, mana yang antum pilih? Kalau seorang muslim, makanya Imam Syafi'i katakan, kalau dia sudah punya athiqatu billah, dia tidak akan pernah berputus asa. Karena dia punya Allah. Setiap musibah yang datang, dia tahu dia punya Allah. Dia punya Allah. Tapi kita kembali ke tadi. Apa tadi? Talbiyah. Siapa yang tahu talbiyah kaum muslimin? Jadi jangan pernah berputus asa. Enggak mungkin anak ini berangkat haji. Ngapain anak hafal talbiyahnya? Ngapain? Enggak ada yang mustahil. Bisa jadi antum, akharifin misalkan, keluar dari masjid ini, setiap keluar dari masjid dia hafal talbiyah. Dia hafal talbiyah, dikeraskan. Akhirnya ini dia jalan dari masjid mau ke rumahnya, tiba-tiba ada orang dengar kan? Oh, Masya Allah, dia hafal talbiyah. Diumrohkan, dihajikan. Masya Allah. Siapa yang hafal talbiyah? Nggak ada yang hafal? Antum hafal talbiyah? Bagaimana talbiyah kaum muslimin? Ini kalau talbiyah ini kalau kita mau jabarkan, Masya Allah, satu pertemuan ini, karena kandungannya luar biasa yang talbiyah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kalau kita mau jabarkan kalimat agung ini luar biasa. Masya Allah, banyak faedahnya. Ini mengajarkan kepada kita tauhid luar biasa. Baik, kita kembali ke peristiwa ini. Kita baca sedikit. Jadi seorang yang bernama Abraha yang menjabat sebagai wakil Raja Habasyah. Habasyah ini di Ethiopia. Nah, rajanya bernama Najasyi. Nah, dia punya perwakilan di Yaman. Berarti Abraha ini orang apa? Orang Habasyah. Berarti kulit hitam. Jadi Abraha ini orang hitam dari Ethiopia.
Nah dia perwakilan siapa? Raja Najasyi di Yaman. Cuma Nasrani, ya, Nasrani. Baik. Dia sebagai wakil Raja Habasha yang berkedudukan di Yaman, dia menyaksikan orang-orang Arab berbondong-bondong datang ke Mekah setiap tahunnya untuk menunaikan ibadah haji. Maka kemudian dia membangun sebuah gereja besar dan mewah di Yaman yang dia menamakan gereja tersebut dengan Qulais. Jadi untuk menyaingi orang-orang Arab, supaya orang-orang Arab juga datang ke Yaman, maka dia bangun gereja yang mewah, yang besar. Nah, nama gereja ini apa? Qulais. Nah, sebagian para ulama menyebutkan Qulais itu dari kata-kata Qolansua. Tapi tahu bahasa Arab Qolansua apa artinya? Qolansua. Apa artinya Qolansua? Songko, peci. Dari kata-kata Qolansua. Songko, peci. Peci seperti ini yang dipakai ini. Songko nasional ya, songko nasional. Gerejanya disebut Qulais. Kenapa diambil dari kata-kata ini Qolansua? Sebab orang-orang yang menggunakan peci, ya, Qolansua, kalau melihat gereja ini yang tingginya, kalau melihat puncaknya itu, maka peci-peci yang mereka pakai berjatuhan. Saking tingginya gereja tersebut. Kan harus melihat begini kan jatuh kan songkonya. Makanya disebut Qulais. Mereka kata Qolansua, qaf lan nun, qolan qaf lan qaf Qolansua, qaf lam nun sin taun marbuto, qolan waw taun marbuto, Qolansua. Baik, kita lanjutkan. Itu sedikit faedah. Dia bermaksud mengalihkan tujuan orang-orang Arab yang setiap tahun berpergian ke Mekah menunaikan ibadah haji untuk menuju ke gereja megah yang dibangun di Yaman. Kenapa dibuat megah? Untuk menyaingi Ka'bah, supaya orang-orang Arab pun datang ke Yaman. Nah, karena kalau banyak yang datang ini kan berkaitan dengan apa? Pendapatan kan? Devisa negara, kan begitu. Nah, kejadian tersebut didengar oleh seorang laki-laki dari Bani Kinanah. Ada satu orang dari suku dari Bani Kinanah, dia dengar berita ini bahwa Abraha dia membangun gereja yang besar, tujuannya untuk menyaingi Ka'bah rumah Allah, supaya orang-orang datang ke sana berziarah ke gereja tersebut. Maka laki-laki ini dia datang jauh-jauh dari Mekah melakukan perjalanan ke Yaman. Di mana? Di Son'a. Jadi tempatnya di Son'a di Yaman. Dia melakukan perjalanan jauh dari Mekah menuju Yaman di Son'a. Untuk apa dia datang ke gereja tersebut? Untuk dia mengotori gereja tersebut. Ketika dia tiba di Yaman di Son'a, dia mendapati gereja tersebut, yang dia lakukan apa? Dia kencing di situ, dia berak di situ, dia buang air besar di situ. Pokoknya dia kotori gereja tersebut. Saking marahnya dia. Ya. Akhirnya berita ini sampai kepada Abraha, dia marah. Ternyata yang mengotori gereja dia adalah dari Bani Kinanah, orang Arab dari Mekah. Dia kumpulkan pasukannya. 60.000 pasukan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian dengan pasukan gajahnya, ya, dengan gajah-gajahnya, yang salah satu gajahnya itu bernama siapa? Mahmud. Jadi gajahnya bernama Mahmud. Jadi memang kebiasaan orang Arab begitu. Setiap hewan mereka diberikan nama. Makanya kita tahu Nabi SAW punya kendaraan keledai. Namanya siapa? Nggak boleh namakan ini, nggak bisa namakan hewan dengan nama orang seperti itu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ada kisah terjadi di zaman Imam Abu Hanifah.
Ada orang Syiah, dia punya keledai, 2 keledai. Dia bertetanggaan dengan siapa? Imam Abu Hanifah. Dia namakan 2 keledainya itu dengan 2 nama sahabat, Abu Bakar dan Umar. Akhirnya apa? Ada orang datang kepada Abu Hanifah, dia katakan, itu orang Syiah namakan siapa? Namakan hewannya itu, keledainya, Abu Bakar dan Umar. Seorang muslim kan tidak terima seperti itu kan? Maka Abu Hanifah biarkan orang tersebut. Pasti dia akan mendapatkan balasan. Ya al-jazaa min jinsil amal, sesuai dengan jenis perbuatan. Waktu berlalu tiba-tiba terdengar kabar bahwasanya orang Syiah ini dibunuh oleh hewannya sendiri, keledainya sendiri. Sampai kepada Imam Abu Hanifah. Dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, dugaanku yang paling kuat dari 2 keledai yang membunuh orang ini, yang membunuh keledai yang bernama Umar. Kenapa dugaan kuat Imam Abu Hanifah yang membunuh orang Syiah ini keledai yang bernama Umar? Kenapa? Sebab Umar yang menaklukkan Persia. Kan begitu. Yang menaklukkan Persia siapa? Umar, di masa Umar. Nah, Umar yang membunuh orang Syiah tersebut. Yang di sini tidak boleh kasih nama hewan dengan nama tadi, apalagi Harun. Nah, gitu. Kenapa sudah di sini tadi ceritanya? Abraha punya gajah, ada yang menyebutkan 8 gajahnya yang dibawa oleh Abraha, gajah besar. Nah, yang memimpin ini namanya Mahmud. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Nah, akhirnya mereka pergi. Kita baca kisahnya. Kemudian Abraham memimpin langsung sebuah pasukan tentara yang berjumlah 60.000 dengan fasilitas pasukan yang dilengkapi oleh beberapa ekor gajah. Mereka berjalan menuju tujuan dan tidak ada satupun kekuatan yang berani menghadangnya hingga tiba di satu tempat bernama Al-Maghmas. Jadi setiap tempat yang mereka lewati, wilayah yang mereka lewati, tidak ada yang bisa menahan. Kabilah-kabilah yang mereka lewati justru dikuasai oleh Abraha. Setiap tempat yang dilewati itu dijarah, dirampok oleh Abraha. Sampai tiba-tiba mereka tiba di sebuah tempat bernama Al-Maghmas. Al-Maghmas ini kata penulis di sini catatan kaki, tempat tersebut hingga sekarang masih dikenal. Terletak di sebelah timur Haram Mekah yang dikelilingi dari arah timur oleh gunung yang bernama Kap-Kap, dan ujung Al-Maghmas dari selatan berbatasan dengan akhir Arafah. Berjarak sekitar 20 km dari kota Mekah. Itu namanya Al-Maghmas, sebuah tempat. Nah, jemaah sekalian, di tempat inilah mereka menggiring harta milik orang-orang Quraisy. Jadi setiap tempat yang mereka lewati, suku yang mereka lewati, mereka jarah, mereka ambil, mereka rampok. Nah, salah satu yang mereka rampok itu unta milik siapa? Abdul Muthalib. 200 ekor unta milik siapa? Abdul Muthalib dirampas oleh mereka Abraha. Maka di tempat inilah siapa? Abdul Muthalib datang menghadap siapa? Abraha. Abraha pertama kali didatangi oleh Abdul Muthalib, dia turun dari singgasananya di tempatnya, tempat rajanya. Dia turun, dia hormati Abdul Muthalib, dia tahu ini penguasa dari Arab. Cuman masalahnya, tiba-tiba ketika Abdul Muthalib datang kepada Abraha, apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib kepada Abraha? Kembalikan 200 ekor unta yang engkau ambil, itu punyaku. Maka kata Abraha, tiba-tiba orang yang aku pandang tadinya terhormat, aku remehkan. Kenapa? Abraha ini datang untuk menghancurkan Ka'bah, tempat yang mereka agungkan. Loh, ini tokoh mereka datang kepadaku hanya meminta apa?
200 ekor unta. Kan tadinya kan dia agungkan orang ini, Abdul Muthalib maksudnya. Tiba-tiba cuman 200 ekor unta yang diminta. Menghadap anak, cuman 200 ekor unta yang diminta. Makanya akhirnya yang tadinya diagungkan, ini orang tidak terhormat orang ini. Cuma lihat apa jawaban Abdul Muthalib, ini jawaban yang luar biasa. Ketika jawaban Abdul Muthalib kepada Abraha, ketika Abraha mengatakan, aku datang untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Inni ana rabbul ibili. Sesungguhnya aku pemilik 200 ekor unta yang engkau ambil. Wa inna lil baiti rabban sayahmihi. Dan Ka'bah yang engkau ingin hancurkan, dia punya pemilik yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Anta wadhaka, itu urusan ente dengan pemilik Ka'bah tersebut. Ini kan keyakinan yang luar biasa ya. Ini keyakinan, ini nanti akan pelajaran yang luar biasa yang disebutkan oleh penulis dari keyakinan Abdul Muthalib. Harusnya kan Abdul Muthalib takut, harusnya dia lindungi Ka'bah. Tapi dia katakan Ka'bah punya pemiliknya yang akan menjaganya. Silakan ente berurusan dengan pemilik Ka'bah. Ente mau serang Ka'bah silakan. Anak berurusan dengan ente masalah 200 ekor unta itu milik anak. Kembalikan itu. Ente mau hancurkan Ka'bah silakan. Nah akhirnya Abrah tetap dia katakan tidak ada yang bisa menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Mahmud, siapa Mahmud? Gajahnya. Gajahnya ini, kan mereka kan diam ketika itu ya, sehingga di tempat ini, makmas ini, akhirnya gajah ini didorong oleh mereka untuk berjalan ke Ka'bah dengan gajah-gajah yang lainnya. Cuman Mahmud ini tidak mau beranjak dari tempatnya. Dipukul, tidak mau berdiri. Tapi kalau diarahkan kembali ke arah mereka, ke arah Yaman, maka dia berdiri dan mau berjalan. Tapi kalau diarahkan ke Mekah, dia tidak mau. Ini tentunya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka mengerahkan pasukan ini, maka Allah Subhanahu wa taala di tempat inilah Allah mengutus burung-burung yang membawa bebatuan yang itu menghancurkan mereka, yang Allah abadikan di dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5. Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat, memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah, Abraham maksudnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah menjadi sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi satu kelompok burung membawa batu yang berada di monyong mereka, kemudian dilemparkan kepada pasukan Abraha. Habis itu datang lagi satu kelompok burung lagi. Begitu berkelompok-kelompok burung ini datang membawa bebatuan yang kata Allah tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, kemudian dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Daun-daun yang dimakan ulat, yang dimakan oleh hewan-hewan, binatang-binatang yang diinjak-injak, hancur, dikunyah-kunyah. Antum pernah lihat kambing makan? Sapi makan? Atau kambing makan daun bagaimana? Begitu caranya. Faja'alahum ka'asim ma'kul, bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Hancur, memang hancur. Ya, walaupun sebagian para ulama mengatakan tidak semua pasukan Abraha itu dibinasakan. Abraha sendiri tidak di tempat itu dibinasakan. Tapi Allah binasakan Abraha itu, dan ada yang mengatakan Abraha itu wafat di Yaman. Tapi ketika dia lari dari tempat ini, makmas ini, maka tubuh dia ini hancur.
satu persatu keluar dari tubuhnya. Anggota tubuhnya satu persatu keluar dari tubuhnya sampai dia wafat di Yaman. Jadi Allah siksa dulu dia, tidak langsung mati seketika itu. Jadi ada yang mengatakan, Ibunda Aisyah mengatakan, di Mekah aku pernah melihat pawang gajah dalam keadaan meminta-minta, dalam keadaan hina. Jadi memang ada yang disisakan. Jadi tidak semua dibinasakan. Disisakan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Karena kisah ini jamaah sekalian, kisah penyerangan Abraha ke Ka'bah itu diingkar oleh sebagian manusia. Di antaranya orang-orang Nasrani. Kata mereka Abraha itu datang ke Mekah itu bukan ingin menghancurkan Ka'bah katanya, tapi ingin melawan bangsa Persia ketika itu. Mereka ingin membantu Romawi untuk melawan Persia. Karena ini kan negara adidaya kan, Romawi, Persia ketika itu, Habasa di Ethiopia, Raja Najasyi. Tapi itu dibantah. Buktinya apa? Kata Ibunda Aisyah, ada pawang gajahnya itu dalam keadaan buta, tua renta, meminta-minta di Mekah. Ini sebagai pelajaran. Baik. Kita akan ambil satu hikmah jamaah sekalian. Ada banyak hikmah. Satu hikmah yang kita sebutkan saja. Nah, satu hikmah sebagai pelajaran. Perhatikan orang Arab dari kabilah Kinan yang meninggalkan negerinya menuju Yaman. Ini orang siapa? Orang Arab dari apa? Dari kabilah Kinan. Ketika dia mendengarkan apa? Mendengarkan Abraha membangun gereja untuk menyaingi Ka'bah. Maka laki-laki ini dia berjalan dari Mekah menuju Son'a di Yaman dengan perjalanan yang sangat jauh. Laki-laki tersebut menempuh perjalanan jauh itu untuk menolong akidahnya, untuk menjaga kehormatan Ka'bah. Seorang laki-laki dia rela berjalan menempuh perjalanan yang sangat jauh, meninggalkan Mekah, ya, melintasi lembah, padang pasir untuk ke Yaman, jalan kaki jamaah sekalian. Dia ke sana bukan untuk apa-apa jamaah sekalian, hanya ingin mengotori gereja, menghancurkan gereja. Kenapa? Demi menjaga kehormatan Ka'bah. Dia mengorbankan segalanya demi ideologinya, demi keyakinannya, sebuah fenomena yang semestinya mengingatkan kita tentang hak agama kita ini atas kita, bahwa kita mesti berjalan, berjuang dan berkorban demi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang penting, ini satu pelajaran yang kita sebutkan, bahwa memang seorang muslim itu harus berjuang, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa ambil hikmah dari seorang dari suku Kinana, dia rela berjalan untuk menempuh perjalanan jauh demi mempertahankan ideologi agama dia, akidahnya, untuk menjaga kehormatan Ka'bah. Dan terkadang jemaah sekalian, terkadang dengan keyakinan yang kita memang berpegang teguh dengan keyakinan tersebut menyebabkan seseorang bisa menerima dakwah kita. Bahkan mungkin orang-orang kafir bisa masuk Islam. Ada satu kisah yang pernah saya bawakan tentang seorang sahabat yang rela menjual agama, yang rela menjual dunianya untuk negeri akhiratnya. Siapa sahabat itu? Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Antum tahu kisah dia masuk Islam? Hanya melihat seorang sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu yang disiksa, yang mempertahankan akidahnya. Khubayb bin Adi ini utusan Nabi SAW pasca perang Badar. Nabi mengutus Khubayb ini untuk mencari tahu bagaimana keadaan orang-orang Mekah ketika itu, orang-orang Quraisy ketika itu, kalah dari perang Badar. Akhirnya qadarullah, Khubayb bin Adi ini tertangkap dan disiksa oleh orang-orang Mekah ketika itu, karena mereka masih emosi, balas dendam karena keluarga mereka banyak terbunuh pada perang Badar. Maka Khubayb ini disiksa di satu tempat yang namanya Tan'im di luar tanah haram ini. Ini tanah halal. Jadi ada tanah haram, ada tanah halal. Nah, haram ini Mekah. Jadi Mekah itu kan ada batas-batasannya kan? Masih di tanah haram. Makanya orang yang mau umroh, orang Mekah mau umroh,
dia harus ambil miqat dari tanah halal. Dia harus keluar dari tanah haram ke tanah halal. Nah, ini juga salah satu faedah orang-orang Quraisy dahulu sebelum datangnya Nabi, ketika mereka berhaji. Nah, ini salah satu haji yang keluar dari mereka. Mereka itu tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa tidak mau wukuf di Arafah? Karena Arafah itu tanah halal, bukan tanah haram. Dan mereka mengagungkan tanah haram, makanya mereka tidak mau keluar dari tanah haram. Mereka tidak mau wukuf di Arafah. Nah, itu diselisih oleh Nabi SAW dengan praktek haji yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi wukuf di Arafah. Bahkan dia merupakan rukun ibadah haji. Al-haju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Artinya orang yang tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Tapi kita kembali ke siapa? Ke sahabatin Khubayb bin Adi. Ketika disiksa, dibunuh oleh orang-orang Quraisy, itu disaksikan oleh siapa? Said bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu. Luar biasa. Ada orang yang disiksa, bahkan ditawarkan, bagaimana sekiranya kalau tempatmu ini digantikan oleh sosok yang engkau agungkan. Siapa? Muhammad. Sampai kata Khubayb bin Adi, aku tidak rela kalau sekiranya aku duduk di tempat ini dalam keadaan bersenang-senang sedangkan Muhammad disiksa. Jangankan disiksa, dicela, dicaci maki, aku tidak akan ridho. Ini kan suasana atau mazhar pemandangan yang dianggap oleh Said bin Amir luar biasa. Bahkan dapat tawaran, kalau sekiranya Muhammad yang tinggal di sini, di tempat ini, engkau dibebaskan. Dia tidak mau. Makanya salah satu syair dari siapa? Dari Khubayb bin Adi yang sampai ini saya banyak panjang syairnya, cuman satu syair ini yang saya hafal yang luar biasa syair ini. Apa kata Khubayb bin Adi? Falastu ubali hina uqtalu muslima ala aidan bin lillahi masri'i. Kata beliau, falastu ubali uqtalu muslima. Aku tidak peduli ya mereka membunuh aku dalam keadaan aku seorang muslim. Jadi mereka mau bunuh aku, mereka hidupkan aku tidak peduli. Kalaupun aku dibunuh dalam keadaan muslim. Ala aidzam bin kana lillahi masri'i. Di tempat mana saja nyawaku diambil, ya, maka sesungguhnya hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia teguh dengan pendiriannya. Ini yang membuat Said bin Amir itu masuk Islam. Ada orang kok seperti ini, disiksa, dia pertahankan akidahnya. Itu yang membuat Said bin Amir itu kagum dan dia masuk Islam. Melihat ada orang yang mempertahankan akidahnya, rela menjaga akidahnya, walaupun disiksa tetap di atas akidahnya, keyakinannya. Said bin, panjang ceritanya ya, seorang sahabat yang tadinya masya Allah orang yang terpandang, akhirnya beliau menjadi seorang sahabat yang mulia, masuk Islam, pergi ke Madinah, belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya faedah yang penting bahwa seorang Muslim itu harus berkorban, harus berjuang. Dia harus korbankan waktunya untuk belajar agama, ya. Dia korbankan waktunya, tenaganya untuk belajar menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Anas sering sampaikan, kita sudah belajar pada pembahasan wasiat-wasiat wasiat-wasiat dalam fikih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim itu harus punya apa? Punya cita-cita yang tinggi. Seorang Muslim itu harus berbeda dengan Muslim yang lainnya. Harus ada peningkatan di dalam kehidupannya. Kita sudah bahas ini. Harus ada peningkatan. Semakin dia belajar, lama belajar, harus ada peningkatan ilmu. Jangan sampai sudah puluhan tahun ngaji, sudah 5 tahun ngaji, 10 tahun ngaji, juz amma tidak hafal, juz 30 tidak hafal. Cuman berputar pada surat-surat favorit, inna a'tainakal kautsar. Ini sebuah muhasabah. Ya, harus ada pengorbanan. Seorang muslim itu harus berkorban, berjuang untuk agama dia, untuk mempertahankan keyakinan, mendakwakan apa yang diyakini, sesuatu yang benar yang datangnya dari Allah dan
Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan hikmah-hikmah yang lainnya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Kan kita dibatasi oleh waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah syarat peruqyah harus berakidah? Benar, iya. Seorang peruqyah itu harus memiliki akidah yang benar. Seorang peruqyah harus memiliki akidah yang benar. Kita sudah belajar dari kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika disampaikan kepada beliau ada seseorang yang kena sihir, yang sering diganggu oleh jin, minta dari Imam Ahmad untuk diruqyah. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad hanya memberikan sandalnya, ini sandal saya, bawa ke orang tersebut. Dan katakan kepada jin tersebut yang mengganggu orang itu, katakan ini sandalnya Imam Ahmad. Ketika sandalnya Imam Ahmad dibawa di depan orang yang terkena sihir, diganggu oleh jin, itu jinnya keluar. Kenapa jamaah sekalian? Karena akidahnya Imam Ahmad, keyakinannya Imam Ahmad, ya, ketakwaan Imam Ahmad. Jadi di dalam meruqyah itu sebenarnya harus kita perbaiki akidah, keyakinan. Kalau kuat keimanan akidah kita, insya Allah cukup dengan Al-Fatihah, jin itu keluar. Kadang kita harus muhasabah. Sudah 30 juz kita baca, tapi jinnya masih tersenyum, masih bermain, santai-santai. Tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Yang membacanya imannya lemah. Makanya orang yang meruqyah ya setan bermain dengan dia. Ya, setan bilang ente meruqyah anak. Bukannya kita berteman. Ya kan temannya setan, di saat sendiri dia bermaksiat. Ente ini sok suci di hadapan orang lain. Tapi di saat sendiri ente berteman dengan anak. Kan begitu. Jadi itu syarat penting di dalam meruqyah, harus punya akidah yang benar. Wallahu taala alam. Untuk 2 pertanyaan insyaallah kita jawab di di pertemuan setelahnya ya. Ini ada yang tanya, Ustaz, bagaimana menempatkan kalimat ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nah, seorang muslim itu, ini panjang lebar kalau saya berbicara. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Ustaz, apa itu bersikap mujamalah? Mujamalah itu basa-basi. Mujamalah itu orang yang beragama tidak punya prinsip. Dan antum harus tahu, ketika seseorang beragama dan tidak punya prinsip, Nabi sudah sebutkan ahlun nari khamsa, penghuni neraka itu ada 5 sifatnya. Salah satu sifat yang dimiliki oleh penghuni neraka, ad-dha'ifu la zubra lahu, seorang yang lemah, la zubra lahu. Apa ya zubro itu? Di zubro itu kesimpulannya disebutkan oleh para ulama, seorang yang lemah yang tidak punya zubroh. Zubroh itu kata para ulama, seorang yang beragama yang tidak istiqomah dan tidak berpegang teguh dengan agamanya. Ketika dihadapkan dengan fitnah, ketika dihadapkan dengan syahwat, nah dia tidak mampu berpegang teguh dengan agama. Itu namanya zubroh. Sifat penghuni neraka kata Nabi ada 5. Salah satunya apa? Ad-dha'iful ladzi la zubra lahu. Orang yang lemah. Maksudnya lemah apa? Lemah dari sisi agamanya. Yang tidak punya kekuatan iman. Tidak bisa istiqomah. Ketika beragama baru dapat sedikit sedikit
Gangguan dari masyarakat baru dikatakan apa namanya? Baru dikatakan Wahabi, dia sudah cukur jenggotnya. Dia sudah tinggalkan sunnah Nabi. Muskilah ini, musibah. Baru dikatakan orang kebanjiran, dia turunkan celananya. Ya, baru dikatakan ninja, dia lepas cadarnya. Ini orang yang tidak berpegang teguh dengan agamanya. Nah, itu sifat apa? Sifat penghuni neraka. Ad-dhaif alladzi la zubur lahu. Seorang yang tidak berpegang teguh dengan agamanya. Baru dikasih sedikit musibah saja, ditinggalkan agamanya. Dia jual akidahnya untuk mendapatkan secul dari kenikmatan dunia. Waliyadzubillah. Ini saja yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله